Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Usman. Selamat siang menjelang sore, Bu Nani. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Pak Usman, mohon maaf, apa saya bisa ngobrol sebentar sama Bapak? Oh iya, kemarin Ibu Nani WA sama saya nggih. Iya Kalau Pak, ada waktu pengen ngobrol, pengen berbincang-bincang dengan saya, nggih monggo nggih. nanti bisa kita gunakan waktu ini mumpung ada kesempatan. Kira-kira nopo ingkang badhe njenengan aturaken kalih kula dalam pertemuan hari ini? Oh, begini Bapak, ini terkait dengan kegiatan yang saya laksanakan Pak. Kebetulan Pak ini kok eee, ngepasi banget ngoten nggih Pak nggih, jadinya pada saat yang bersamaan seperti sekarang ini, itu, kemarin kan, saya kebetulan di tahun ajaran ini saya itu dimasukkan di kelas 6 Pak. Ya, Terus, untuk beban mengajar mungkin ya agak karena anak-anak juga harus mendapatkan materi lebih cepat dari kelas-kelas yang lain. Lalu oh, setelah itu kebetulan kita ada dalam satu plafon yang sama Pak, kita juga ikut guru penggerak ngoten nggih Pak. Ini nggih. banyak sekali, kegiatan yang, apa ya, memerlukan pemikiran dan waktu yang harus kita sediakan. Lalu setelah itu, kebetulan juga ini, saya baru penelitian Pak, dan alhamdulillah penelitiannya sudah selesai. Nah ini waktunya olah data, jadi ya agak, wah kok banyak sekali dan numpuk-numpuk. Nah belum selesai sampai di situ Pak, kebetulan kemarin, Ibu Kepala Sekolah mengabarkan kalau di sekolah saya itu perkiraan tanggal 18 sampai tanggal 23 September nanti mau akreditasi Pak. Jadinya saya lumayan pusing dan bingung Pak. Kemarin saya WA Bapak, siapa tahu ngobrol dengan Bapak nanti saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak. Oh begitu. Jadi memang kalau saya lihat tadi dari apa yang panjenengan sampaikan memang banyak sekali nggih, Iya Pak. hal yang jenengan hadapi untuk saat ini terkait dengan akreditasi, kemudian terkait dengan panjenengan menyelesaikan studi di S2 dan juga eee, panjenengan sebagai tupoksinya menjadi seorang wali, terutama di kelas 6 yang Iya waktunya memang Pak. memang cukup pendek, tidak seperti Nggih Pak. kelas-kelas yang Iya. lain. Kemudian juga masih ditambah dengan kegiatan di PGB. Jadi luar biasa apa yang ingin jenengan Iya sampaikan Pak. ke saya untuk Jadi hari ini. Nah ini kira-kira tujuannya apa dengan kita nanti, ngobrol untuk sharing terkait dengan yang jenengan sampaikan tadi? Sekiranya kok banyak sekali mungkin, tujuan dan harapan dari panjenengan apa saja ya? Ini Pak, harapan saya nanti setelah saya ya ini ngobrol bersama Bapak, saya diskusi, saya nyuwun saran dari Bapak, nanti saya bisa, menentukan langkah Pak. Jadi saya tidak bingung karena kadang, ini mau saya kerjakan, ini juga saya kerjakan, ini saya kerjakan, jadinya malah, eee, apa ya Pak, jadi bubar semuanya, tidak bisa Ya, berjalan dengan maksimal Pak. ya, betul. Jadi, eee, Bu Nani mengharapkan dari nanti kita setelah sharing, kita ngobrol, kita diskusi, tujuan dan harapan besar dari Bu Nani yang tadi panjenengan sampaikan ini bisa tercapai semuanya meskipun ada beberapa yang panjenengan harus mendahulukan atau memprioritaskan mekaten nggih. Iya Pak, benar sekali Bapak. Heeh. Kemudian, dari yang jenengan sampaikan karena tadi saya simak banyak sekali ada 4 poin penting yang akan jenengan hadapi untuk saat-saat ini. Ini dari 4 poin tersebut ini kira-kira dari panjenengan untuk, keberhasilan yang ingin jenengan capai dari, eee, 4 masalah atau 4 hal yang sekarang ini pada waktu ini jenengan hadapi apa saja ya? Ini Pak, sebagaimana kita, eee, tugas dan kewajiban kita sebagai guru ya Pak, Iya, sebenarnya iya saya ingin memprioritaskan itu ya,
mengajar dulu, Pak. Jadi hak anak tidak terpotong, hak anak tidak terampas. Betul. Tapi di samping itu, Pak, akreditasi yang waktunya tinggal setengah bulan ini juga kadang mengganggu dan apa ya Pak, kadang menyita waktu juga karena banyak Betul. sekali persiapan. Mungkin kalau administrasi kita sudah mengerjakan secara rutin ya Pak, tapi kalau Iya, untuk betul. ruangan dan mungkin ada hal-hal yang harus dipersiapkan lebih itu kadang yang agak mengganggu Pak. Jadi memang dari beberapa permasalahan yang jenengan sampaikan tadi itu karena memang tujuan panjenengan dalam harapan kita nanti kolaborasi, kita nanti berbincang-bincang ngobrol ini memang ada tujuan besar dari yang panjenengan sampaikan dari beberapa kegiatan yang ingin jenengan hadapi pada saat ini, di antaranya tadi jenengan menghadapi akreditasi, kemudian menghadapi tesis ya, kalau tidak salah untuk S2, kemudian juga PGP, termasuk juga jenengan wali kelas 6. Nah, dari beberapa hal tersebut yang jenengan sampaikan itu, kira-kira untuk sampai saat ini, kan tadi jenengan ngendiko akan ada prioritas untuk dapat menjalankan semuanya. Nah, untuk saat ini kesempatan yang jenengan miliki, yang jenengan bisa lakukan untuk memprioritaskan dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi bagaimana? Untuk sampai saat ini Pak yang sudah saya laksanakan itu biar tidak merampas hak anak, tidak mengganggu waktu belajar anak. Jadi kami tetap, saya dan Bapak Ibu guru yang lain tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran secara optimal Pak. Jadi penuh dari jam pertama sampai jam pulang, lalu kita sementara kita laksanakan persiapan untuk akreditasi ini di jam setelah mengajar Pak. Jadi setelah mengajar kami melakukan lembur, mulai lembur mempersiapkan akreditasi. Seperti itu Pak, tapi kadang kan apa yang sudah kita laksanakan di siang hari itu kan banyak yang mungkin kurang waktu atau apa, itu tadi disiasati dengan, kalau misalnya saya kan guru kelas ya Pak ya, guru kelas 6 itu tidak ada istirahatnya kecuali jam agama dan olahraga. Jadi ketika ada jam agama dan olahraga itu saya manfaatkan untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya Pak. Menurut Bapak seperti itu pripun nggih Pak? Betul sekali. Jadi dari beberapa kesempatan yang dan peluang yang dapat jenengan lakukan tadi untuk memenuhi prioritas panjenengan di dalam rangka mencapai tujuan besar panjenengan, itu tadi memang betul. Kalau saya sependapat dengan Bu Nani, ini kita prioritaskan dulu untuk kepentingan anak. Kebutuhan anak harus terpenuhi dulu. Karena kita sebagai wali kelas, apalagi wali kelas 6, kita tahu untuk tolak ukur dari masyarakat, terutama masyarakat yang awam itu, sebuah keberhasilan itu hanya dilihat dari endingnya ketika anak itu di kelas 6. Tidak melihat prosesnya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu bagaimana, tapi kalau masyarakat awam melihatnya itu ending ketika anak itu lulus dengan nilai yang bagus, kemudian bisa sekolah di sekolah yang favorit. Itu bisa dikatakan kalau masyarakat secara umum, secara awam menyampaikan bahwa sekolah tersebut prestasinya bagus, bermutu, dan juga termasuk juga dipandang gurunya adalah sebagai guru yang berhasil dan lain sebagainya. Betul, menurut saya memang harus diprioritaskan untuk anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan anak dalam belajar, dalam membimbing sesuai dengan tugas pokok kita sebagai seorang guru pendidik. Kemudian untuk yang kedua, kalau tadi jenengan ngendika, panjenengan juga harus fokus pada kegiatan panjenengan untuk akreditasi, karena memang waktunya juga cukup sudah mepet di bulan September ini. Memang kalau saya juga sependapat Ibu, kemudian baru jenengan memikirkan untuk merencanakan terkait dengan olah data dalam jalan menghadapi tesis, dan termasuk juga ketika ada waktu luang, waktu sempat, waktu longgar digunakan untuk menyelesaikan tugas di tugas kita di platform di PGP ini. Luar biasa ini waktu jenengan
gunakan untuk menyelesaikan dari beberapa rencana besar panjenengan. Luar biasa ini. Nah, kalau dari jenengan sampaikan tadi, saya lihat kan ada beberapa planning, kemudian juga sudah ada beberapa kesempatan yang sudah jenengan lakukan. Itu kalau menurut panjenengan skala dari yang sudah jenengan lakukan untuk pencapaian tujuan ini kira-kira sudah sampai range berapa ini, Bu? Kalau saya ya Pak, saya menilai diri sendiri itu kadang masih belum pede Pak. Iya. Mungkin tapi juga bisa cuman sebatas apa kita memperkirakan diri kita sendiri, pencapaian kita sudah sampai di mana kan sudah. Oke. Kalau saya Pak untuk setelah apa yang saya laksanakan, saya rencanakan, ini mungkin nilai tinggi belum berani nggih Pak, paling ya 6 sampai 7 karena masih perlu banyak adaptasi juga dengan waktu-waktu yang kok tiba-tiba ada perintah ini atau tiba-tiba ada tugas yang lain seperti itu Pak. Ya, termasuk luar biasa Bu kalau jenengan ngendika sudah sampai di skala 6 sampai 7 itu luar biasa. Kemudian dari apa yang sudah jenengan tadi sampaikan di dalam plan jenengan, ada beberapa rencana yang sudah jenengan utarakan untuk mencapai tujuan tadi. Nah, kira-kira tujuan yang cukup besar tadi, kekuatan apa yang jenengan miliki, kemudian peluang apa saja yang sudah panjenengan gunakan kesempatan tersebut. Kekuatan yang saya miliki banyak sekali Pak. Saya memiliki kekuatan dari teman-teman saya yang mendukung, teman kerja yang mendukung saya, misalnya saya baru ngajar dan di kelas 6 lalu mereka bekerja bakti ya kita ikut, tapi ketika seperti kemarin Pak, kita ada rukol di jam 12 jam 12 Pak. Nah, itu kebetulan kemarin teman-teman juga baru awal lembur setelah anak pulang. Nah, itu mereka dengan ikhlas, dengan sangat memaklumi saya bisa melaksanakan tugas GP, ikut rukol tanpa terganggu. Lalu setelah itu kekuatan yang selanjutnya yang jelas dari keluarga Pak, keluarga yang memberikan izin kepada saya, memaklumi kegiatan saya di luar rumah karena saya juga punya anak kecil dan kebetulan keluar orang tua, suami dan anak mengizinkan saya dan memberikan kesempatan saya untuk bekerja di luar, maka ya saya laksanakan dengan walaupun berat tapi ya dengan senang Pak. Lalu untuk peluang yang sudah saya gunakan ya itu tadi Pak, ketika saya ada jam kosong atau ada waktu senggang, saya gunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan mengajar saya. Oh ya, luar biasa. Jadi memang dukungan ini menjadi kekuatan panjenengan nggih, baik Bapak. Benar sekali sekolah, dari keluarga. Memang ketika kita mempunyai sebuah rencana, kemudian kita juga sudah memiliki tujuan dan harapan yang besar yang ingin kita capai, itu memang perlu ada motivasi baik dari internal maupun eksternal. Dari internal termasuk diri kita sendiri harus bisa memotivasi bagaimana kita untuk bisa melakukan, meskipun terkadang itu hal-hal yang bisa dikatakan tidak mungkin dapat kita lakukan, tapi kalau kita yakin, kita khusnudzon billah, tentunya kita akan dapat melaksanakannya. Kemudian juga dari kekuatan eksternal panjenengan ternyata juga ada dukungan dari sekolah, dari keluarga yang cukup luar biasa untuk pengertiannya. Kita harus bagaimana seorang ibu itu peran ganda ketika di sekolah, mengasuh beberapa anak yang harus jenengan bisa menguasai karakter dari masing-masing anak, harus bisa nyegoro istilah dalam bahasa Jawanya. Kemudian ketika di rumah juga jenengan mengasuh anak, kemudian juga mengurus rumah tangga dengan kemarin tuh seragam kebesaran dengan menggunakan daster itu udah benar sekali biasa. Kalau ibu-ibu sudah demikian itu sudah luar biasa. Kemudian juga peluang yang tentunya juga sudah jenengan lakukan, meskipun terkadang peluang-peluang tersebut ini kalau kita lihat dengan tugas-tugas tambahan kita sebagai seorang guru, saya yakin kalau untuk guru SD itu bukan hanya
tupoksinya mengajar, tapi juga ada beberapa tugas-tugas tambahan kan Bu. Jadi kadang menyita Oke. waktu, tapi dengan adanya peluang kesempatan ketika ada waktu jenengan gunakan untuk melengkapi, untuk menyiapkan, dan juga untuk melakukan aksi dalam meraih tujuan panjenengan ini luar biasa. Nah, itu tentunya tadi yang jenengan sebutkan adalah yang berupa kekuatan, kemudian berupa peluang. Mungkin dari situ juga ada hambatan atau gangguan yang mungkin menghambat dari apa nggih, rencana panjenengan ketika jenengan ingin mencapai tujuan tersebut. Kira-kira ada tidak, Bu? Ada Pak, hambatan itu ya pasti ada ya Pak ya. Iya, Kadang untuk saat ini misalnya saya di sekolah ngajar, lalu setelah itu setelah anak-anak pulang, kami betul. mengerjakan tugas akreditasi, menyelesaikan administrasi di akreditasi, lalu ada tugas GP, rencananya saya kerjakan mungkin setelah pulang sekolah atau malam, tapi kadang anak usia 1 tahun itu tidak bisa diprediksi Pak, kadang itu Betul, nggih, nggih. biasanya jam 7 udah tidur itu sampai jam 9. Nah, jadinya Iya. itu kadang itu hambatan yang saya nikmati Pak kalau itu. Oh, iya. Tapi ya kadang, aduh Dek kok nggak bobo-bobo, makanya kan nanti ya itu langsung sampai biasanya bisa dikerjakan selesai jam 10, ini jam 12 mungkin baru selesai, dan paginya udah apa ya Pak, waktu Nggih. berjalan ya seperti itu terus kan Pak. Lalu ketika di Iya. sekolah Pak, misalnya Oh, uh, anak diminta untuk pembelajaran sudah berjalan dengan baik, delalah kita siang mau lembur, ini seperti tadi Pak, jam 12 saya dikabari sama Bu Kepala Sekolah diminta rapat, sebelum jam 11 tadi diminta rapat jam 11 sampai siang. Nah, itu kan jadi kadang panggilan-panggilan seperti itu juga menjadi penghambat Pak. iya, betul, betul. Jadi memang hampir sama nggih, hampir sama. Nggih. Hambatan-hambatan kita di dalam menghadapi tugas-tugas kita, termasuk Nggih. juga kalau kita sebagai seorang guru ada tugas-tugas tambahan itu memang terkadang ada panggilan yang memang mau tidak mau kita harus apa namanya, stay and ready ketika Nggih, Pak. dibutuhkan dan lain sebagainya. Kemudian tentunya dari beberapa hambatan tersebut kan ketika jenengan menghadapi kan juga ada solusi Bu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Apa saja mungkin dari solusi panjenengan ketika jenengan menghadapi beberapa hambatan yang sudah panjenengan sampaikan tadi? Ini Pak, ketika hambatan itu datang dari tugas dadakan di sekolah ya, secepat mungkin sesegera mungkin tugas tersebut saya laksanakan Pak. Jadi misalnya rapat ya rapat, setelah selesai ya seperlunya saya selesai, saya pulang melanjutkan pekerjaan yang tadi tertunda. Atau mungkin kalau misalnya kalau yang tadi itu sebenarnya saya masih ada jam di kelas, kebetulan kok ada rapat ya saya setelah selesai saya jelaskan, memberi penjelasan kepada anak, saya kasih tugas, dan itu Pak, saya berkolaborasi dengan teman guru yang lain ya, saya ibaratnya nitipkan anak gitu Pak. Lalu untuk kalau di Betul. rumah ya itu tadi, kalau di rumah ya solusinya ya kita bekerja sama dengan orang tua, suami atau saudara untuk ya kalau anaknya belum tidur ya biar diajak dulu. Kalau tidak seperti itu nanti tidak selesai-selesai Pak. Ya, betul. Jadi bisa dikatakan memang panjenengan berusaha untuk semaksimal mungkin menggunakan peluang sebagai solusi. Jadi kalau memang Nggih. bisa dikerjakan hari ini, kenapa harus ditunda untuk besok dikerjakan? Demikian gitu. Iya, Jadi kalau hari nggih, ini bisa, kenapa harus besok? Kan semacam itu. Jadi memang luar nggih, biasa, terutama ketika jenengan menghadapi sebagai ibu rumah tangga dengan berbagai macam fenomena apa nggih, tugas-tugas panjenengan ketika di rumah, tentunya saya juga paham. Nah, dari situ adanya beberapa kekuatan, adanya beberapa peluang, termasuk juga Anda menghadapi hambatan-hambatan, dan jenengan juga sudah mempunyai solusi-solusi jalan keluarnya untuk mengatasi beberapa hal tersebut. Nah, sekarang berikutnya
untuk mencapai tujuan yang di awal tadi panjenengan sampaikan kepada saya ketika di awal kita ngobrol tadi, ini sudah ada planning belum Bu untuk rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Uh, Kalau untuk rencananya Pak, rencana Ya. planning untuk saya melaksanakan kegiatan saya, yaitu tadi Pak, saya prioritaskan dulu yang kewajiban saya sebagai seorang pengajar ya, saya utamakan tugas saya sebagai guru. Lalu setelah itu baru setelah tugas sebagai guru selesai atau anak sudah pulang ya saya lakukan pekerjaan yang lain seperti menyiapkan perangkat akreditasi atau yang lainnya. Dan ketika pagi sekalipun misalnya ada jam olahraga atau agama, itu bisa saya manfaatkan Pak untuk melaksanakan tugas yang lain. Seperti itu Pak. Demikian. Jadi rencana jenengan ke depan untuk mencapai tujuan memang jenengan sudah menata dan juga jenengan sudah membuat skala prioritas nih. Jadi yang ditamakan untuk nanti tugas jenengan sebagai seorang pendidik, apalagi wali kelas di kelas 6, baru kemudian jenengan memikirkan untuk kedepannya menghadapi akreditasi, termasuk untuk menghadapi olah data jenengan untuk tesisnya di S2, dan baru tugas-tugas lain termasuk di PGP dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa hal tersebut bisa saya ambil kesimpulan memang panjenengan sudah membuat prioritas dari rencana panjenengan untuk mencapai tujuan besar tadi. Nah, dari berbagai macam prioritas tadi tentunya juga ada beberapa strategi, kemudian jenengan juga mempunyai range waktu kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut sudah ada gambaran membutuhkan berapa hari, berapa minggu dan sebagainya Ibu. Kalau untuk strategi atau langkah-langkahnya ya itu tadi Pak, saya coba memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya. Jadi jangan sampai ada waktu kosong yang terbuang sia-sia mungkin Pak. Lalu untuk rentan waktu, ya kalau untuk akreditasi ini harus selesai sebelum visitasi Pak. Jadi dalam rentan waktu mungkin ya sebelum 2 minggu harus sudah selesai, baik dari penyiapan fisik, administrasi ataupun yang lainnya. Lalu untuk untuk olah data dan pengolahan tesis saya ini alhamdulillah penyusunan bab 45 ya target saya itu dalam bulan depan sudah selesai, insya Allah sudah sidang Bapak. Semoga saja Ibu dimudahkan pelajaran. Ya, luar biasa ya. Jadi memang tugas jenengan banyak sekali, kemudian beban jenengan juga luar biasa, tapi semuanya jenengan bilang tadi di awal semuanya dinikmati, dinikmati. Kuncinya jadi, itu Pak. Ya, kuncinya dinikmati. Jadi tentunya dengan panjenengan menghadapi beberapa permasalahan, beberapa rencana besar, dan juga memiliki tujuan besar, tentunya juga ada keberhasilan yang ingin jenengan capai dari beberapa rencana tersebut, Bu. Iya Pak. Keberhasilan apa saja yang tentunya yang betul yang jenengan ingin raih dari beberapa tujuan yang tadi di awal jenengan banyak sekali kalau saya tadi lihat nggih, tujuannya apa saja Bu untuk ukuran keberhasilan panjenengan dari beberapa tujuan tersebut? Kalau untuk keberhasilan Pak, yang pertama ketika saya mengajar berarti keberhasilan yang ingin saya capai adalah anak itu bisa, yang pertama sekarang kita pendidikan karakter ya Pak, karakter anak bisa berubah. Lalu yang kedua secara akademis anak juga mendapatkan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita rencanakan. Lalu untuk akreditasi yang jelas ini Pak sesuai dengan harapan. Jadi ketika visitasi nanti tidak mengecewakan dan juga mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang baik Pak. Lalu untuk untuk pengerjaan tesis saya ya semoga bisa saya selesaikan, bisa sidang dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan juga. Lalu untuk
GP ini Pak, semoga besok kita bisa selesai bersama-sama dengan hasil yang baik ya Pak ya, bisa Amin, menambah amin, ya. wawasan, menambah ilmu, menambah saudara dan juga pengalaman. Seperti Ya, itu betul, Pak. Bu, ya, betul, luar biasa, Bu. Jadi memang betul apa yang jenengan sampaikan di awal tadi, memang jenengan juga di dalam meraih, kemudian menata, kemudian membuat rencana juga jenengan sudah membuat prioritas untuk tujuan dari panjenengan yang tadi di awal jenengan sampaikan kepada saya. Dan tentunya juga saya berharap dari apa yang jenengan sampaikan tadi, ini saya hanya bisa untuk memberikan motivasi, memberikan doa, semoga semuanya bisa berjalan dengan apa harapan dari panjenengan. Dan Amin, tentunya baik dari Pak, terima meskipun waktu kita kasih. sebentar dari pertemuan ini mungkin tidak terasa, mungkin ini apa ya, dari kita ngobrol-ngobrol mungkin bisa panjenengan ambil hikmahnya, kemudian juga bisa kita gunakan untuk kedepannya meskipun cuma sebatas sharing-sharing saja Ibu. Nah kemudian kira-kira dari yang jenengan sampaikan tadi, dari beberapa rencana kegiatan ke depan, prioritas panjenengan sudah saya jenengan sampaikan untuk mencapai tujuan panjenengan dari beberapa kegiatan tersebut, termasuk dari beberapa tugas tambahan tersebut. Ini jenengan tentunya juga punya komitmen kan Bu? Iya Pak. Apa saja Bu? Komitmen saya akan melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab Pak, akan saya Betul ya, selesaikan dengan ya, karena memang baik. semuanya adalah amanah tanggung jawab kita Iya. ya. Iya dan semua walaupun bersama-sama kita tidak bisa memilih mana yang paling penting Pak, karena semuanya ternyata ya memang penting. Jadi Iya betul, semuanya saya penting. akan saya selesaikan dengan baik, ya dikerjakan dengan sekuat yang saya mampu, begitu Pak. Ya, semoga saja semuanya dapat berjalan sesuai dengan harapan Bu Nani ya. Amin, nggih Dan Bapak. saya juga yakin tadi jenengan di awal juga sudah menyampaikan ternyata juga ada beberapa apa namanya nggih, motivasi dari Ibu terkait untuk mencapai tujuan tersebut dan juga untuk mencapai apa yang jenengan sampaikan di akhir tadi, adanya komitmen yang luar biasa. Ini kan tentunya juga ada beberapa faktor yang mendukung dari kegiatan Ibu. Tadi jenengan sampaikan ada yang dari keluarga, kemudian dari lingkungan sekolah pun juga memberi kesempatan peluang yang cukup luar biasa dengan penuh pengertiannya dan lain sebagainya. Dan tentunya juga dari hasil kita ngobrol cuman sebatas sharing saja ini mungkin juga dapat menambah wawasan dari panjenengan, juga menjadi apa nggih, motivasi panjenengan ketika jenengan menghadapi beberapa permasalahan tersebut. Nah, kira-kira ada manfaatan buatan niki Bu ketika kita Banyak sekali Pak. Manfaatnya banyak sekali. Karena ketika setelah kita ngobrol seperti ini, setelah diskusi Pak, itu ada sebagian beban saya yang ikut paling enggak ada yang berkurang Pak bebannya. Jadi merasa selanjutnya merasa mantap untuk melangkah, jadinya tidak awalnya masih bener apa enggak seperti itu, tapi kalau sekarang sudah lebih jelas dan lebih mantap. Seperti itu Pak Usman. Oh ya, terima kasih Bu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini Bu, karena terbatas waktunya, dan saya berharap tentunya dari hasil kita tadi sharing, kita ngobrol ini mungkin bisa menambah kesemangatan lagi untuk Bu Nani dari pasti, Pak. beberapa rencana besar jenengan untuk dapat mencapai tujuan yang luar biasa. Dari beberapa yang jenengan sampaikan tadi memang kegiatan luar biasa. Ini saya tidak bisa membayangkan bagaimana dari seorang ibu punya anak kecil tapi tugasnya cukup banyak sekali. Saya berharap dari hasil kita sharing ngobrol, diskusi untuk hari ini semuanya bisa menambah motivasi bagi ibu tentunya. Amin. Terima kasih banyak Pak Usman atas waktu, saran dan juga kesempatannya untuk ngobrol pada hari ini. Ya, terima kasih Bu. Kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu. Sama-sama Bapak. Nggih. Sugeng tugas. Selamat sore dari Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.